Selamat pagi semuanya. Saya Karlina Oktaviani. Tidak ada yang suka K-pop? Mungkin boleh show hands. Ada yang suka BTS? Oke, saya sini mau menjelaskan bahwa manusia itu punya ragam identitas. Dan di sini saya juga punya identitas. Jadi saya antropolog digital. Antropolog digital itu adalah mempelajari bagaimana budaya dapat terjadi secara digital. Kemudian juga saya co-founder dari Indonesia Voice of Women. Itu adalah organisasi yang melatih literasi digital untuk perempuan dan juga komunitas rentan lainnya. Dan yang ketiga, saya adalah BTS Army Indonesia. BTS adalah kelompok idol dari Korea Selatan yang banyak membicarakan isu-isu sosial dan kesehatan mental dalam lagu-lagunya. Dan BTS Army adalah kelompok yang menggemari musik mereka dan juga segala macam bentuk aktivitas mereka. Yang menarik dari ketiga identitas saya, identitas terakhir itu membawa pada ragam-ragam pendapat netizen yang ada di media sosial. Salah satu yang menarik adalah bagaimana orang bisa memberikan sudut pandang negatif terhadap satu kelompok dengan macam-macam pendapatnya. Dan mengingat bahwa BTS Army sebagian besar adalah mayoritas fandom perempuan. Dan bisa dilihat di sini ada satu kata yang sama, yaitu bocil. Bocah cilik. Kita semua, apalagi teman-teman di sini memang adalah usia remaja. Menyukai BTS mengingatkan saya pada saya ketika masa remaja. Bagaimana orang memandang remaja dan apa yang mereka sukai sebagai suatu fase. Sebagai suatu hari yang nanti mereka nggak akan suka lagi, mereka akan mudah bosan, kemudian mereka tidak akan punya dedikasi di dalamnya. Atau misalnya mereka punya kedekatan dengan fanatisme, tidak bisa menilai sesuatu dengan cara yang adil, tidak melihat sesuatu sebagai menggunakan logika. Nah, kita bisa lihat bagaimana media sosial membingkai pandangan kita terhadap satu komunitas. Kita perlu mewaspadai dengan banyaknya pendapat dan arus informasi, baik itu ada di media sosial maupun di media, ada bias algoritma. Ketika kita lihat perdebatan netizen di online, di media sosial, kita cuma melihat ujungnya saja. Ketika terjadi fan war, ketika terjadi peperangan debat Twitter, tweet war, kita hanya melihat ujungnya bahwa oh ini ada komunitas yang kayaknya marah banget nih, emosional banget fandomnya, kemudian wah negatif banget omongannya. Tapi apakah kita melihat apa sumber masalah dari perdebatan fan war tersebut? Apakah kita mencari tahu mengapa mereka merasa terstigma terus-menerus dan bagaimana mereka berusaha melawan narasi itu di media sosial? Misalnya setiap hari dikatain bocil yang tidak punya pendirian dan segala macam, kemudian dikatakan hal-hal negatif setiap hari, bagaimana mereka akan merespon terhadap komentar-komentar yang jahat diarahkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, bias gender. Perempuan dalam perannya di media sosial itu sangat rentan sekali terhadap kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah bagaimana netizen misalnya kita membicarakan di media sosial berpendapat terhadap apapun yang perempuan sukai sebagai hal yang bermasalah. Konsumsinya juga dianggap sebagai hal yang tidak berguna. Nah, kita perlu melihat bagaimana media terutama mempermasalahkan apapun yang dikonsumsi fandom perempuan dan juga mempermasalahkan bagaimana perempuan menilai suatu karya seni sebagai sesuatu yang dangkal. Kemudian yang ketiga adalah bias rasial. Bagaimana keberhasilan terutama musisi-musisi Korea Selatan dipandang dalam sudut pandang ada namanya tekno imperialisme. Jadi dia berpikir bahwa suatu hari Asia akan menghancurkan kedikdayaan dunia barat. Dan mereka itu dilihat sebagai, orang Asia dilihat sebagai yang tidak punya emosi dan juga mekanis. Tidak melakukan seni sebagai ekspresi tapi sesuatu yang difabricated, sesuatu yang dibuat, di-manufactured. Jadi tidak melakukan kesenian sebagai sesuatu yang alami. Dan juga
tujuannya adalah menghancurkan Barat yang selama ini menguasai industri. Kita melihat juga bahwa dalam media sosial, setiap hari sebenarnya ada misinformasi dan disinformasi yang disebarkan. Tapi bagaimana kita memaknainya dan mengenalinya? Bahwa ada banyak sekali informasi yang dibiarkan saja berlalu dan ternyata dia adalah bagian dari disinformasi. Dan di sini adalah salah satu yang dijelaskan oleh First Draft, organisasi yang fokus pada memberikan kecerdasan literasi digital, tapi dimaknai dalam skema fandom. Jadi di BTS Army ada bentuk penelitian-penelitian yang memaknai apa sih disinformasi yang terjadi mengenai satu fandom yang digunakan masyarakat untuk menilai satu komunitas. Misalnya dia akan menilai, oh fandom K-pop tadi bocil, dangkal, kemudian labil, dengan data-data yang datang dari arus disinformasi ini. Dan macam-macam, misalnya ada salah satu kasus ketika BTS Meal, bahwa ada foto yang beredar ketika salah satu ARMY membagikan minuman kepada ojol, diberitakan dengan narasi bahwa ada yang pingsan dalam antrian. Ketika itu pun dikoreksi, beritanya sudah bergulir panjang dan dengan narasi yang dibingkai oleh netizen dengan kebencian-kebencian yang diarahkan pada satu komunitas, akan sulit sekali melakukan koreksi terhadap disinformasi yang terjadi mengenai komunitas yang termarginalkan. Sebenarnya apa data yang berbicara ketika bicara tentang BTS Army di Indonesia? Ini adalah hasil dari sensus 2020, sekarang udah ada yang terbaru 2022, bahwa Indonesia adalah populasi terbesar pertama yang menjadi responden sensus ini. Ada 80.000 orang yang mengisi kuesioner survei ini mengenai riset-riset terkait BTS. Bahwa ini adalah orang yang mungkin punya akses terhadap internet, punya akses terhadap Twitter, memahami bahwa ada kebutuhan pentingnya tentang riset, bahwa jumlah ini Indonesia sebagai nomor 1 mungkin hanya cerminan dari sedikit saja dari orang yang mungkin tidak tahu dan tidak mengisi respondennya. Bahwa ternyata masih banyak orang di luar sana yang mungkin adalah BTS Army. Dan ternyata yang dilabelkan sebagai bocil tadi adalah 49% itu di atas umur 18 tahun. 49% dan banyak di antara mereka yang sudah berkeluarga, punya anak, kemudian 1 dari 5 memiliki pendidikan setingkat S1. Ini yang membuat fandom ini memiliki banyak jejaring-jejaring yang nanti akan membuat perkembangan gerakan aktivismenya menjadi mengakar dan juga menggunakan cara-cara aktivisme digital yang berbeda dari biasanya. Ini adalah jejaring profesionalnya, karena tadi sebagian besar 49% adalah 18+, mereka sudah punya profesional di sektor-sektor sendiri. Misalnya ada asosiasi dokter BTS Army Indonesia yang memberikan pendidikan mengenai COVID-19 dan vaksinasi. Kemudian ada pengacara-pengacara yang juga BTS Army yang membantu untuk advokasi kekerasan berbasis gender online dan juga memahami apa-apa kebutuhan aspek hukum untuk mendampingi korban. Kemudian juga ada banyak-banyak organisasi lain yang hanya bergerak secara informal dan sangat fluid di media sosial untuk kita mempelajari berbagai macam sektor isu. Ini adalah komunitas yang saya gerakan bersama teman-teman saya, jadi kita ada namanya BTS Army Vestapora. Dan kita punya peran yang berbeda-beda dalam membuat gerakan ini. Dan ini bisa jadi contoh bahwa tidak semua orang perlu menjalankan satu gerakan sosial dari A sampai Z-nya. Semua orang boleh punya porsinya masing-masing dalam membuat gerakan sosial. Misalnya ada Wings of Bangtan. Wings of Bangtan itu fokus dalam mempopulerkan birthday project ataupun fundraising penggalangan dana yang terkait BTS Army untuk isu-isu tertentu, isu lingkungan, isu kekerasan perempuan, isu transpuan dan lain-lainnya. Kemudian ada BTS Army Help Center yang fokus pada kampanye kesehatan mental dan juga menyebarkan pesan-pesan positif BTS di masyarakat. Dan mereka memberikan semacam teman mendengar kalau kalian punya masalah kesehatan mental dan diberikan secara gratis. Kemudian ada Bintang Ungu, mereka ini adalah organisasi komunitas filantropis yang membantu penggalangan dana untuk proyek-proyek sosial. Misalnya mereka punya PAUD,
gratis di 3 lokasi di Jakarta untuk pemulung sampah. Kemudian juga mereka punya yang terkait lagi dengan lingkungan, mereka juga punya trash boom atau penangkap sampah untuk mencegah sampah masuk ke laut. Kemudian ada Pohon Dari Army yang fokus pada isu lingkungan dalam pencegahan krisis iklim. Jadi mereka menggalang dana publik untuk mengumpulkan penanaman pohon mangrove di pesisir di Jawa Tengah. Dan kami bersatu menyadari bahwa ada kesenjangan pendapat mengenai BTS Army ini mungkin juga diperlukan menumbuhkan ekosistem belajar di dalam fandom. Dan contoh-contohnya juga menggunakan contoh-contoh fandom. Jadi kami membuat namanya Army Day Conference setiap tahun yang memberikan pembelajaran mengenai apa sih beraktivisme, apa sih gerakan sosial, dan itu menggunakan bahasa Indonesia pembelajarannya sehingga semua orang bisa mengakses pengetahuannya dengan mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Kami menjalankannya secara online. Dan yang paling penting, kita bersatu itu adalah bentuknya membentuk jejaring aktivis. Bagaimana kita bisa menjalankan gerakan sosial secara baik dengan membentuk ekosistemnya. Jadi semua orang bisa punya peran, apapun yang dia bisa lakukan. Kadang orang suka merasa, fundraising itu atau galang dana itu cuman buat orang-orang yang punya kelebihan uang atau orang yang bikin galang dana ya mungkin mereka emang udah kaya aja gitu ya. Padahal sebenarnya galang dana publik adalah bentuk akuntabilitas dan cara kita mengumpulkan orang biar tahu juga tentang isunya. Misalnya seperti tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan dalam 24 jam berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta galang dana publik melalui yang digalang oleh BTS Army di Lombok. Bahkan dia nggak ada di Malang ya untuk tragedinya. Tapi penggalangan dana bisa terjadi di mana saja. Dan juga partisipasi publik bisa melalui jalur yang mana saja. Dan semakin cepat kemampuan untuk menggalang dana ini juga membuktikan bahwa kita sebagai fandom sudah terlatih melakukan aktivisme digital dan juga membangun jejaring yang baik sehingga kampanyenya dapat tersebar dengan cepat juga. Yang menarik juga yang dilakukan ketika kami berkampanye dengan Women's March Jakarta. Bagaimana kami membawa pesan-pesan dari lagu BTS ke dalam papan-papan protes yang digunakan untuk protes kampanye Women's March. Bahwa dari pesan musik, kita dapat menjelaskan lagi apa sih kekerasan yang dialami perempuan selama pandemi. Jadi kami berdiskusi dan menggambar bersama, kemudian menjelaskan lagi apa makna lirik lagu BTS kepada kami. Dan ini adalah salah satu conference yang saya hadiri di Seoul. Jadi kita punya conference juga setiap tahun, conference akademik yang membahas mengenai riset-riset terkait fandom yang ada di penjuru dunia. Di sini kita melihat bahwa ada organisasi yang mengembangkan advokasi atau pembelaan terhadap perempuan korban perkosaan, bagaimana ARMY di Brazil bisa menyelamatkan hutan di Brazil dengan penanaman pohon dari penggalangan dana publik, dan semua orang bisa punya peran masing-masing yang bermakna. Bahwa fandom justru bisa menjadi ruang aman untuk berekspresi, belajar, dan juga berkarya melampaui stigma-stigma tadi yang berkembang di masyarakat. Dan yang menarik juga bahwa fandom bisa memberikan ruang alternatif untuk orang bertanya hal-hal dasar. Apa sih itu patriarki? Apa sih krisis iklim? Dan tidak ada yang judging dan tiba-tiba langsung bilang, go educate yourself. Di sini adalah justru fandom bisa menjadi ruang aman ketika kita bisa bicara tentang musik dan juga bisa membicarakan tentang hal-hal yang kita sukai, merayakan apa yang kita sukai. Kadang waktu aku berefleksi ketika aku masih remaja, seringkali orang suka berpikir bahwa yang disukai remaja itu adalah sesuatu hal yang bersifat sementara, bersifat tidak punya kedalaman. Tapi di sini kita bisa membuktikan bahwa lintas usia, fandom itu bisa menjadi ruang untuk kita sama-sama belajar, kemudian kita juga sama-sama merayakan apa yang kita sukai tanpa orang bisa memberikan penilaian-penilaian dan juga stigma. Kita semua bisa bersama menjalin ruang aman belajar untuk melampaui stigma. Terima kasih.